Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kembali lagi di channel YouTube saya, Khairun Imam. Gimana nih kabar kalian? Semoga kita semua selalu diberi kesehatan, kemudahan, dan juga limpahan rezeki dari Yang Maha Kuasa, teman-teman ya. Nah, di video kali ini kita akan melihat bagaimana satu persatu kasus korupsi dari kader Banteng sepertinya sedang diungkap oleh KPK. Dan kali ini Ganjar Pranowo akan dipanggil oleh KPK terkait dengan kasus korupsi EKTP. Waduh, malang sekali nasib Ganjar ya. Kalau kalian ingat teman-teman, ketika Pilpres kemarin, Ganjar juga sempat dilaporkan ke KPK terkait dengan kasus suap dan juga gratifikasi di Jawa Tengah. Ini menyangkut kasus Bank Jawa Tengah, teman-teman ya. Dan sepertinya Banteng ini punya banyak kasus korupsi juga ya. Nah, selain itu ada video di mana kuasa hukum Hasto yang juga mantan jubir KPK diduga terlibat kasus suap Harun Masiku dan tindak pidana pencucian uang Syahrul Yassin Limpo. Ini akan membuat nasib Hasto semakin malang, teman-teman. Kasian banget Banteng sekarang ya. Oke, sebelum kita mulai videonya, jangan lupa like, subscribe, dan share. Dan tanpa perlu berlama-lama lagi, mari kita mulai videonya berikut ini. Ganjar dalam bidikan KPK. Kawan inilah pasti masih inget dong sama kasus korupsi mega proyek IKTP. Yes, Ketua DPR Setia Novanto yang drama penangkapannya bikin heboh. Sekarang kasusnya ini muncul lagi nih. Dan KPK akan memanggil mantan Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI. Siapa? Yes, betul. Ganjar Pranowo. Ganjar Pranowo. Apa ya keterlibatan Ganjar? Tapi sebelum pemanggilan Ganjar nih, KPK sudah terlebih dahulu memanggil dan memeriksa pengusaha Andi Agustinus alias Andi Narogong untuk mendalami bukti-bukti dan juga sejumlah keterangan. Pihak KPK ini menyecar Andi Narogong terkait komitmen fee dari Direktur Utama PT Sandipala Artapura, Paulus Thanos, dan perusahaan konsorsium. Yang mengejutkan kawan inilah, dalam persidangan kasus IKTP sebelumnya, mantan Ketua DPR Setia Novanto mengungkapkan bahwa Andi Narogong pernah melaporkan jika Ganjar Pranowo ini, yang saat itu menjabat sebagai Wakil Ketua Komisi 2 DPR, menerima uang sebesar $500.000 Amerika Serikat terkait proyek KTP elektronik. Babak baru dari kasus IKTP nih, ada apa ya di kubu simbol kepala Banteng ini? Kayaknya sedang diuji deh. Atau sedang dijadikan sasaran politik ya? Harus diungkap. Harus segera diungkap dan juga diusut tuntas oleh para pejabat KPK. Jangan kayak yang udah-udah. Kasus dugaan Pak Ganjar terima gratifikasi Bank Jateng juga kayaknya tenggelam ya. Terbentur pencalonan capres kayaknya ya tahun kemarin. Nah ini teman-teman, Ganjar sedang dalam bidikan KPK. Jangan sampai nanti dibilang lagi kriminalisasi, politisasi. Padahal namanya disebut dalam pengadilan kalau menerima uang sebesar $500.000 teman-teman. Ini kan sebuah fakta yang mengejutkan. Wow. Indonesia hancur karena Prabowo. Ya, Amin Rais nongol lagi. Udah lama nggak nongol, kukira sudah pulang. Ternyata hanya bertapa. Sekalinya nongol membuat statement bahwa Indonesia semakin bobrok dipimpin oleh Prabowo Subianto. Kakek, lebih baik kakek menempati janji jalan engklek dulu ya, daripada mengomentari presiden yang sedang bagus-bagusnya memberantas korupsi. Kakek ini udah lama nggak nongol menghina dan mencaci maki kinerja presiden. Bilang kalau Indonesia makin bobrok, yang makin bobrok itu bukan Indonesia, tapi otak kakek sendiri. Apa pendapat kalian nih? Amin Rais mengusulkan agar anaknya yang perempuan itu bisa bergabung di kabinet pemerintahan Prabowo Subianto. Bentar. Tadi beberapa video Amin Rais dulu ya menyebutkan bahwa ya Indonesia akan bobrok dipimpin Pak Prabowo karena masih bersama Jokowi. Kok sekarang menawarkan anaknya jadi menteri gitu? Ini apa-apa Amin Rais nih? Kelima anak saya sesuai kapasitas masing-masing ikut berkampanye buat pasangan Capres-Cawapres Prabowo Hatta. Juga kita masih mendukung lagi ketika Pak Prabowo berpasangan dengan Pak Sandiaga Uno. Jadi putri saya yang nomor 4, Tasnim Fauzia Rais, itu lulusan sebuah perguruan tinggi di Asia Pacific University di Jepang ya, dan mendapatkan lulus dengan derajat cum laude.
Nah, dia itu bangga sekali waktu bisa diterima oleh Pak Prabowo di Rumah Kertanegara Jakarta. Nah, saya curiga ini teman-teman ya. Apakah Pak Prabowo di tahun 2014 dan di tahun 2019 gagal menjadi presiden karena didukung Amin Rais dan keluarganya? Ya enggak sih, gimana menurut kalian teman-teman? Mas Prabowo, Anda sudah jadi pemimpin kita semua tanpa kecuali. Anies lebih baik dari Ustadz Adi Hidayat. Waduh. Anies akan turun dari langit di akhir zaman untuk menyadarkan kalian pendukung 02. Camkan itu. Ternyata Pilpres kemarin itu membawa dampak yang begitu besar ya guys. Banyak yang jadi gila ya kan. Yang bisa ngerubah pola pikir orang lain. Bahkan juga bisa ngerubah pola pikir dalam pemahaman agama. Padahal seperti yang kita ketahui, di akhir zaman nanti itu yang turun kan, setahu kita ya Nabi Isa. Nabi Isa itu turun ke bumi untuk memerangi Dajjal. Belum ada di kitab manapun atau di penjelasan ustadz manapun saya mendengar ada yang bilang kalau Anies Baswedan itu turun di akhir zaman. Turun dari langit lagi. Dari langit yang sebelah mana? Mana bilangnya untuk menyadarkan kalian pendukung 02. Bentar teman-teman. Anies ini kan Imam Mahdi katanya ya kan? Iya nggak sih? Dia akan menyelamatkan umat teman-teman. Emang kami kenapa? Kami belum sadar kenapa. Dan juga lu bilang ya, Anies lebih baik dari Ustadz Adi Hidayat. I mean, bagaimana mungkin orang ini lebih baik dari beliau ini? Bagaimana mungkin gitu loh. Dan kalau lu searching di Google, di internet, apa aja sih prestasi dari Ustadz Adi Hidayat itu? Waduh, banyak ya, lu banget. baca nih. Ini cuman sedikit loh. Kalau lu search di Google, banyak banget. Banyak banget. Gue tampil ini sedikit. Beliau itu hafal Al-Quran dan artinya, bisa menafsirkan Al-Quran, hafal hadis. Beliau juga tahu nomor hadis. Emang Abah Anies bisa baca Al-Fatihah aja, ngalur ngidul tajwidnya. Gimana mau hafal Al-Quran? Ngalur ngidul ya. Jadi kalau lu mau sandingkan dua orang ini, itu beda jauh. Jauh banget beda lah. Jauh. Beda kelas. Apalagi soal pemahaman agama. Kan lu bahasnya agama kan ya. Kalau public speaking ya mungkin Pak Anies jago. Ya nggak jago-jago juga sih. Hidayat juga jago kok. Iya. Ceramah bisa, bahasa Inggris bisa, bahasa Arab bisa, Al-Quran hafal, hadis hafal. Jadi, aduh, nggak setara deh. Jadi, letak lebih baiknya di mana? Saya bingung. Aduh, capek. Saya nyari kerja malah dimintain duit gitu. Dan itu kasusnya nggak pernah beres. Ada. Ya ampun, mahasiswa. Demo itu dibaca Undang-Undang RUU TNI itu tentang pertahanan negara, seperti cyber, seperti menanggulangi bencana, tupoksinya di Kejagung itu juga ada di dalam militer. Bukan masalah lowongan kerja susah, dapat ditipu ini itu. Emang TNI mau kerja di PT, di Alfamart Indomaret? Ya ampun. Halo, demo gak ada yang bener. Demo itu DPR itu loh. Dari zaman Jokowi sampai Pak Prabowo itu loh, DPR nggak pernah mau mengesahkan RUU perampasan aset. Demo nggak pernah mewakili masyarakat. Coba deh demo terus menerus tuh RUU perampasan aset untuk koruptor. Aduh. Coba komen di kolom komentar pendapat Anda gimana ini mahasiswa. Emang aneh mahasiswa ini ya kan. Ya ampun. Sampai ada poster ya, karyawan apa gitu, dicari karyawan pelayan rumah makan, ya kualifikasinya TNI ya kan. Aduh, emang mahasiswa ini aneh-aneh teman-teman.
Mending kita nih kuli-kuli gini paham. Ada terkait bagaimana dan apanya tentunya penyidik yang lebih memahami ya, karena itu sudah masuk materi pemeriksaan. Saya juga tidak dalam kapasitas untuk bisa memberitahu apa hubungan saudara F di perkara tadi yang ditanyakan oleh Mas Chandra maupun di perkara-perkara yang lain. Proses pemanggilan seluruh saksi baik hari ini terhadap saudara FDE maupun saudara F yang kemudian dijadwalkan ulang sepenuhnya menjadi kewenangan penyidik dan tentunya melihat berbagai alat bukti yang ada. Jadi KPK tidak pernah melakukan tindakan intimidatif terhadap saksi-saksi yang dipanggil. Ya. Bila ada pihak-pihak yang menyatakan seperti itu, dipersilakan untuk hadir, ya. Dan sebagaimana juga beberapa saksi yang rekan-rekan ketahui, apabila ada penjadwalan ulang segala macam, KPK sangat akomodatif. Penyidik sangat akomodatif, melihat tentunya alasan yang disampaikan, apakah patut dan wajar untuk bisa dilakukan penjadwalan ulang. Sampai dengan saat ini, seluruh saksi yang dipanggil pasti memiliki keterkaitan dan hubungan dengan perkara tersebut, baik langsung maupun tidak langsung. Oke teman-teman, itulah tadi beberapa video yang bisa kita simak pada kesempatan kali ini. Dan menarik ya, bagaimana kasus EKTP diungkit lagi teman-teman. Ini mega korupsi juga nih. Pembagian uangnya $500.000 teman-teman. Waduh. Apakah banteng memang sedang diobok-obok seperti lagu zaman kecil dulu? Diobok-obok airnya, diobok-obok. Aduh, ini gimana teman-teman? Nanti disebut politisasi lagi, kriminalisasi lagi ya kan? Nah ini lagi, KPK sebut ada keterkaitan Febri Diansyah dengan kasus suap Harun Masiku. Wow, mantan jubir KPK tersangkut kasus suap. Dugaan kasus suap Harun Masiku. Dan juga tindak pidana pencucian uang Syahrul Yassin Limpo. Waduh, yang kemarin kantornya diperiksa teman-teman. Kantor Febri Diansyah, kantor hukumnya kemarin diperiksa oleh KPK. Ini kan akan membuat nasib Hasto semakin, ya gimana ya, semakin malang teman-teman. Kuasa hukumnya loh terlibat juga. Waduh, agak ngeri-ngeri sedap sekarang KPK ya. Sekarang KPK tanduknya itu lagi mencengkram, cakarnya mencengkram siapa saja teman-teman. Hati-hati bagi kalian yang koruptor-koruptor ya. Ini ya ketegasan Pak Prabowo dan juga keseriusan KPK untuk memberantas korupsi di Indonesia teman-teman. Dan apakah kemarin Firly Bahuri jadi ketua KPK yang dititipkan oleh salah satu partai, sebutlah yang kepala bertanduk itu ya kan, untuk menutupi kasus-kasus besar ini teman-teman. Wow, ini mencengangkan. Kita nantikan ya bagaimana kelanjutan kasusnya nanti teman-teman. Oke, mungkin cukup sekian dulu video kali ini. Jangan lupa teman-teman like, subscribe, dan share videonya. Akhir kata billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.